Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Regina. Ingin membahas tentang sedikit pembahasan tentang healing, yang dimana perlu kita ketahui bahwasannya manusia pasti punya rasanya jenuh, yang dimana jenuhnya itu kita bisa membuat hati kita, pikiran kita, badan kita menjadi rasa capek. Nah, kadang manusia ini pernah kepikiran apa ya obat dari rasa lelah yang telah terjadi. Nah, jadi setelah apa yang membuat kita merasa capek, timbullah kita dapatkan dengan kata healing. Nah, di zaman sekarang healing ini udah jadi turun temurun nih dari yang sebelumnya. Nah, kalau dibahas tentang healing itu kadang orang identik dengan kata liburan, padahal ternyata hati kita bukan cuma butuh hiburan tapi butuh ketenangan. Memang healing itu membuat ketika kita healing, misalnya orang identik dengan healing itu bisa tentang liburan ke pantai, liburan ke mall, yang membuat hati kita senang kembali, relax sebentar gitu dari dunia yang telah kita rasa lelah. Padahal nih membahas tentang healing itu sebenarnya boleh, tapi jangan jadikan healing itu menjadi yang harus kita laksanakan. Yang dimana kalau healing ini kita terterusan kita laksanakan, memang healing itu membuat refresh pikiran kita, membuat senang kembali pikiran kita. Tapi apakah hati kita yang sedih ini bisa benar-benar healing, bisa benar-benar terobati setelah apa yang telah kita kerjakan? Nah, jadi menurut saya ada dapat yang saya cari gitu kan, cara penyembuhan hati ini versi saya ya. Jadi versi hati menurut saya itu memang benar, kalau kita lagi sedih, lagi resah hati, ingin rasanya keluar dari permasalahan yang ada, maka kita obati dengan healing. Nah, jadi yang pernah saya dapati bahwasannya healing itu ada 3 cara. Yang pertama, jika kita mau healing kita harus seimbangkan antara hati dan pikiran kita, itu harus kita apain. Yang pertama itu hati, yang dimana hati kita bawa healing dengan mengingat nama Allah, yang dimana surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, itu yang artinya itu orang-orang yang beriman, hati mereka yang tentram dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Jadi kalau kita sedang sedih, sedang gegana gitu kan, maka kita harus berbanyak ibadah. Barangkali dengan kita mengingat Allah, bertasbih, bertahmid, atau dengan lain-lain, kita akan menjadi tenang. Nah, yang kedua caranya itu yang saya dapatkan ialah dari surah Maryam, yang dimana surah Maryam ini menjelaskan pada ayat ke-26 yang artinya itu, maka makan dan minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sungguhnya aku telah bernazar puasa. Nah, jadi inti dari surah Maryam ini kita disuruh makan dan minum dengan senang hati. Makan makanan kesukaan, minum kesukaan, maka rasa sedih kita itu hilang gitu kan, terobati, nggak yang memikirkan permasalahan yang ada gitu kan, terobatilah. Nah, yang kedua, yang terakhir gitu kan. Nah, saya jumpa ayat lagi nih, jika kita bersedih hati, maka kita mencoba untuk keluar, mencari apa tadi, itulah mencari kesenangan sementara gitu kan. Nah, di ayat ke Ar-Rum ayat 42, yang dimana Allah berpesan nih,
Katakanlah Muhammad, berpergianlah di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, jadi di sini Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berpergi. Jadi benar ya, kita tuh disuruh berpergi. Kita harus melihat keluar. Ya, sekalian kalau kita melihat keluar tadi ya jumpalah alam, jumpalah melihatlah yang lain-lain untuk merefresh hati dan badan kita biar nggak terbebani dengan apa. Cukup sekian, semoga dengan adanya ini yang mendengar bisa menerapkan healing yang sesungguhnya gitu kan, enggak yang healing di luaran aja, tetapi hati juga butuh healing. Terima kasih.